Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Putra Fikri, NPM 1835 10926. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang proyek kelompok kami, yaitu membuat aplikasi dengan framework Sencha. Baiklah, saya ditugaskan untuk membuat layout login user. Pertama, yang saya lakukan yaitu membuka command prompt dengan membuat server baru untuk membuka Sencha dan memanggil file Sencha SDKS, kemudian versi 620, kemudian untuk memanggil server Sencha ini dengan Sencha Web Start. Kemudian saya tinggal mengcopy port ini ke web. Baiklah, ini merupakan tampilan dari Sencha. Banyak sekali fitur yang terdapat pada Sencha ini. Karena tugas disuruh membuat aplikasi dengan berbasis mobile, maka saya memilih KitchenSink modern. Kalau yang klasik ini untuk yang berbasis web. Pada fitur yang KitchenSink modern ini, banyak sekali fitur yang dapat kita buat. Saya memilih komponen untuk membuat form login usernya, kemudian saya memilih form, kemudian form panel. Di sini terdapat shortcut yang bisa kita copy, kemudian kita pastekan ke Sublime Text. Saya mengcoding menggunakan Sublime Text. Saya mengcopy seperlu saja, seperti nama, password, untuk membuat form login usernya. Sini saya membuat folder baru di view, kemudian saya membuat form dan nama filenya yaitu home untuk menampilkan form login user di layout depan. Di sini saya menggantikan nama yang shortcut saya copy tadi, yaitu nama folder yang saya buat tadi yaitu kelompok, kemudian saya letakkan di view, di form, kemudian nama filenya home. Untuk memanggilkan home ini, saya membuat text type di login user yaitu dengan nama home, dan saya tidak lupa membuat extype dan id untuk memanggil file home ini dengan extype home dan id home. Untuk menampilkan interface pada home ini di depan dengan menggantikan main view-nya dengan nama define atas ini, saya kopikan ke app.js dan saya pastikan di require untuk menampilkan home ini di interface depan login user tadi. Di sini saya membuat nama file dari nama folder dari project saya dengan nama kelompok. Untuk menampilkan folder ini, kelompok ini di website untuk melihat hasil dari codingan tadi dengan membuka cmd, kemudian saya mengetikkan Sencha Workstation nama file tadi, kemudian nama file yang saya buat tadi kelompok, untuk menampilkan server baru dengan membuat Sencha app watch dengan port terserah dengan yang kita inginkan. Sini saya membuat dengan port 454. Kita tunggu saja. Sencha command prompt sedang berjalan. Kemudian sini sudah ada localhost-nya. Kemudian saya kopikan ke web. Saya pastikan. Tekan dengan localhost 454. Inilah hasil dari codingan dari login user yang saya buat, yaitu dengan mengubah nama, kategori saya tambahkan, saya ubah teksnya dan kondisi barang juga, kemudian continue reset.
kendala yang saya alami di sini, saya seringkali mengalami error pada pembuatan coding ataupun mengedit coding tersebut. Baiklah, itu saja bagian project kelompok bagian saya yang saya buat. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang bernama jual beli barang bekas. Di sini saya bertugas untuk menampilkan home dan juga info tentang aplikasi kami. Bentuk tampilan aplikasi kami seperti ini pada home. Di sini saya hanya memasukkan gambar. Dan pada info tentang app, saya juga memasukkan gambar. Dan juga di sini saya menggunakan carousel pada info kami. Contoh codingnya seperti ini. Di sini kita masukkan nama aplikasi kita, lalu kopikan, pindahkan ke main.js. Di sini saya sudah memindahkannya. Lalu kita buat Xtype untuk memanggilnya. Lalu kopikan Xtype pada main.js. Di sini saya juga sudah membuatnya. Lalu untuk menampilkan gambar dan juga kalimat yang ingin kita masukkan, pada HTML kita masukkan image search. Di sini kita mendapatkan resort icon.png. Kita mendapatkannya dengan mengcopy dari resort, lalu buka, lalu masukkan gambar yang ingin kita masukkan. Di sini saya sudah memasukkan gambar untuk desain aplikasi kami. Dan width di sini bertugas untuk menampilkan ukuran gambarnya. Di sini pada tampilan home saya menggunakan 25% karena pada 100% ketika saya coba di situ gambarnya memenuhi seluruh tampilan. Makanya saya menggunakan 25%. Pada tampilan info kami juga saya menggunakan carousel. Carousel sendiri berfungsi untuk bisa menampilkan 2 slide atau lebih. Jadi hanya perlu menggesernya, maka slide akan terganti. Pada carousel juga kita melakukan cara yang sama seperti home, hanya masukkan di HTML dan masukkan gambar yang kita inginkan pada resort. Di sini saya sudah memasukkan 2 gambar untuk tampilan info aplikasi kami. Dan kopikan Xtype-nya juga pada carousel. Untuk kedepannya saya akan melakukan tree grid agar memudahkan pengguna untuk mencari aplikasi tab yang diinginkannya. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajuli Yunata, saya dari kelas 5G. Di sini saya menjelaskan tentang form pemesanan barang. Yang pertama itu nama dengan menggunakan tag field, itu bisa mengisikan nama kita. Dan kedua yaitu nomor handphone dengan menggunakan tag field juga, dan placeholder itu masukkan nomor HP sebagai petunjuk. Bisa mengisikan nomor HP kita. Terus alamat juga menggunakan tag field, bisa mengisikan alamat. Untuk jenis barang menggunakan selected field
Jadi di sini saya membuat dua pilihan, yaitu smartphone dan laptop PC. Kita bisa memilih antara smartphone atau laptop sesuai dengan keinginan pemesanan. Selanjutnya yaitu opsi pengiriman atau jasa pilihan pengiriman kita. Di sini saya membuat dua pilihan antara JNT Express dan JNT regular. Di sini dapat memilih salah satu sesuai keinginan dan juga dipercaya. Dan jumlah pemesanan menggunakan spinner field, yaitu dari range 0 sampai dengan limitnya 7. Kita dapat mengisi sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan minimal 1 jika ingin direcord. Terus setelah semua akhirnya selesai, kita akan dibawa untuk membaca apakah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka jika iya, kita tekan checkbox, clicks. Maka akan muncul button confirm dan button reset. Setelah itu, jika dinyatakan telah mengisi dengan benar, kita menekan confirm dan akan keluar message yaitu confirmation. Apa Anda yakin ingin memesan? Jika iya, tekan yes. Jika tidak, tekan no. Dan jika yes, maka pesanan kita akan direcord. Dan jika tidak, jika kita memiliki kesalahan dalam pengisian, kita bisa menggunakan button reset. Maka field kita akan kosong, begitu juga dengan checkbox kita. Baiklah, begitulah tampilan untuk form pemesanan. Untuk codingan, inilah codingannya dengan accept from pesan dan require yaitu field set, spinner, select, hidden, dan radio. Untuk fieldnya kita menggunakan form panel dengan ID basic form dan kita menggunakan field set dengan ID field set 1 dengan nama atau judul pemesanan barang. Untuk yang pertama dari field set itu pertama itu nama menggunakan tag field dan label name placeholder, masukkan nama Anda sebagai petunjuk. Yang kedua, no handphone juga menggunakan tag field dan label no handphone dan placeholder, masukkan nomor HP Anda. Yang ketiga, alamat juga menggunakan tag field dan label alamat dan placeholder, masukkan alamat Anda. Terus yang selanjutnya itu jenis barang menggunakan selected field. Kita dapat memilih pesanan yang kita inginkan dengan pilihan di bawah ini, yaitu yang pertama smartphone, yang kedua laptop, dan ini untuk mengosongkan field pertama yaitu setupnya. Yang kedua itu opsi pengiriman juga menggunakan selected field. Jadi dapat memilih antara JNT Express dan JNE regular. Selanjutnya untuk jumlah barang menggunakan spinner field dengan minimal 0 dan limit 7. Terus untuk checkbox yaitu untuk menampilkan confirm dan reset. Maka dengan codingan jika dicekut yang kita sembunyikan akan muncul, yaitu button confirm dan reset. Button confirm dan UI action dengan jika kita mengkliknya maka akan muncul pesan confirmation, yaitu apa Anda yakin ingin memesan, dan button reset jika kita menekannya maka basic form akan di reset, yaitu apa yang